Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita sehingga terus kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, para pengikut-pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup, siapapun kita yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, maka tidak akan pernah lepas dari kita tiga hal. Tidak akan pernah lepas dari kita tiga perkara. Yang pertama adalah kita akan selalu berhubungan dengan Al-Khaliq, Ar-Razik, Sang Pencipta yang memberikan rizki kita, yang menghidupkan dan yang mematikan kita, wa huwa subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kita mesti berhubungan dengan pribadi kita, jasad kita, badan kita, diri kita yang dhaif, yang penuh sesak dengan kesalahan dan dosa. Dan yang ketiga adalah kita mesti berhubungan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sesama makhluk, sesama mereka yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa di muka bumi ini. Sikap yang pertama yang harus kita lakukan kepada Sang Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit, tidak ada kecuali hanya kita bertakwa kepadanya. Kita melaksanakan perintah-perintahnya dan kita menjauhi larangan-larangannya. Sebanyak nilai-nilai perintah yang kita kerjakan, sebanyak nilai-nilai larangan yang kita tinggalkan, maka setinggi itu pula lah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang kedua terhadap pribadi kita yang lemah, pribadi kita yang dhaif, pribadi kita yang penuh sesak dengan kesalahan, dengan dosa, maka tidak ada yang kita lakukan kecuali dengan kita selalu berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak berlomba dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sikap yang mesti kita lakukan kepada sesama makhluk, lebih khusus sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus sesama manusia. Tidak ada yang mesti kita lakukan kecuali kita bersikap kepada mereka dengan sikap yang baik, berakhlak kepada mereka dengan akhlak yang mulia, berbudi pekerti kepada mereka dengan budi pekerti yang santun. Tiga hal tersebut diringkaskan dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah Sang Khaliq, itu yang pertama. Berlombalah kamu dengan melaksanakan al-hasanat, dari kejelekan yang kita lakukan, yang kedua. Dan yang ketiga, berbudi pekertilah, berakhlaklah
berperangailah kamu kepada manusia dengan perangai yang baik. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang mulia, berbudi pekerti yang baik, diringkaskan, disederhanakan oleh para ulama dengan 3 kalimat pendek, tetapi berisikan makna yang sangat-sangat luas, berisikan makna yang sangat-sangat dalam. Dan 3 kalimat pendek tersebut adalah yang pertama, badlun nada. Akhlak yang mulia menjadikan setiap kita dimanapun berada, kapanpun berada, selalu menghadirkan perkara-perkara yang bermanfaat untuk semua manusia. Badlun nada, kita hadir dimanapun, kita berada dimanapun, bergaul dengan siapapun, yang kita hadirkan adalah kebaikan, yang kita hadirkan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Ketika diperintahkan kepada kita untuk melaksanakan zakat, untuk melaksanakan sedekah, untuk berbuat baik kepada fukara, berbuat baik kepada janda dan sebagainya, maka di sana kita hadirkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang tidak ternilai banyaknya. Yang kedua, kaful adha. Akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik tercermin dalam bentuk dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita menjadi sebab terhindarkannya setiap orang dari hal-hal yang merugikan mereka, hal-hal yang merusak mereka. Kaful adha, menjadikan setiap kita mampu untuk menyingkirkan duri di pinggir jalan. Kaful adha, menjadikan setiap kita akan menutup rapat-rapat lisan ini kecuali hanya yang baik. Tidak kita berghibah, tidak kita bernamimah. Kaful adha, menjadikan tangan kita, lisan kita terjaga dari berbuat mungkar kepada yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiganya adalah al-basyasatu fil wajh. Akhlak yang mulia menjadikan seorang bukan hanya ramah, menjadikan seorang bukan hanya santun, bahkan wajahnya adalah wajah yang selalu penuh dengan senyum simpul. Wajahnya adalah wajah yang selalu tersenyum ketika berhadapan dengan yang lainnya. Senyum ketika berhadapan dengan kawannya, sebagaimana senyum ketika berhadapan dengan musuhnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah beberapa contoh yang diwariskan kepada setiap kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah 2 contoh. Ketika seorang Arab gunung kencing di dalam masjid, mereka para sahabat radhiyallahu an, karena semangatnya kepada agama, karena ghiranya kepada din, berharap, berkeinginan untuk rame-rame memukulinya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya, karena apa yang dilakukan oleh mereka para sahabat, jika terlaksana maka madaratnya lebih besar dari mafsadahnya, dan itu bukan dakwah yang diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah baginda Rasulullah meminta kepada mereka untuk mengambilkan seember air, disiram pada bekas kencingnya, dan setelah itu si Arab gunung ini di dalam salatnya dia berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, kasihi aku dan Muhammad saja, dan jangan engkau mengasihi yang lain. Buat dari santunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikali yang lain seorang Arab gunung, dikali yang lain seorang Yahudi memegang leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alangkah kasarnya perbuatan tersebut. Umar radhiyallahu an yang menyaksikan peristiwa tersebut meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal lehernya.
"Ya Rasulullah, biar aku penggal lehernya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya meminta untuk tahu apa yang menjadikan sebab dia berbuat seperti itu. Dan setelah kemudian Rasulullah mengetahui sebab yang dengannya dia melakukan seperti itu, maka selesailah perkara. Tetapi ketahuilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, si Yahudi ini kemudian masuk Islam. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita apa yang menjadikan si Yahudi ini masuk Islam? Bahwa dia telah mengetahui benarnya Islam, indahnya Islam, bagusnya Islam semuanya. Tetapi dia butuh bukti yang satu, bahwa Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa agama Islam ini adalah seorang yang pemaafnya lebih dari pendendamnya. Pemaafnya lebih dari pendendamnya, dan itu dia buktikan ada pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah hanya Umar radhiyallahu an, sahabat yang mulia, yang mampu untuk memenggal leher si Yahudi ini? Bahkan Rasulullah lebih mampu. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kepada kita berbuat kasar kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar, murid Syekhul Islam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dalam beberapa kunjungan di negeri yang kita cintai ini, beliau selalu menasihatkan kepada kita. Beliau memberikan perumpamaan kepada kita. Apa kata beliau? Ada sekelompok orang yang kalau engkau tanya bagaimana mereka berdakwah di atas kejahilan. Yang kalau engkau bertanya bagaimana mereka beribadah di atas bid'ah. Yang kalau engkau bertanya bagaimana mereka akidah mereka tercampur dengan kesyirikan. Tetapi tidak di mana sekelompok orang ini berada kecuali orang berebut untuk mendekat. Sementara sekelompok yang lain, kalau engkau tanya bagaimana mereka beribadah ala sunnah. Kalau engkau tanya bagaimana mereka berdakwah alal ilm. Kalau engkau tanya bagaimana mereka berakidah ala tauhid wa adamus syirik, tetapi tidak di mana mereka berada kecuali orang berlarian untuk menjauh. Tahukah ma'asyiral muslimin, kata beliau, gerangan apa yang menjadikan kelompok yang pertama dengan sekalian kekurangannya orang mendekat, dan kelompok yang kedua dengan sekalian kelebihannya orang menjauh? Kata beliau, al-akhlaq, karena adamul akhlaq, karena sedikitnya nilai-nilai akhlak yang ada pada kelompok yang kedua ini. Selanjutnya kata beliau, demi Allah, kalaulah kelompok yang kedua dengan sekalian kebaikan yang mereka miliki, mereka membungkusnya dengan akhlak yang mulia, niscaya tidak hajat manusia untuk menengok kelompok yang pertama. Itulah ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit nasihat yang bisa tersampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.